kelas tuh ada 2 band sebenarnya, band anak cowok, Oh band iya, kita. iya. Nah, jadi ketika audisi itu band anak cowok nggak keterima, terus kita keterima. Jadi Asik, kayak gimana gitu, agak nggak enakan juga sedikit gitu sebenarnya. Tapi kalau gua jurinya gue mendingan masukin yang ini, yang cowok-cowok ini daripada cowok-cowok. Bosan. I don't know how. Judulnya I don't know. Judulnya I don't know how, karena I don't know how to sing. Terus liriknya juga I don't know how aja terus sepanjang lagu. Kalau namanya sendiri si Flip Flop itu dari mana? Nah itu Bill Kis, kayaknya lu inget deh Kis. Gue mah lupa. Ini kita kan suka banyak ngomong nih. Tiap orang tuh seneng banget ngomong gitu. Jadi kadang tuh yang satu ngomong, jadi sama-sama ngomong hal yang sama gitu. Jadi kalau ada hal yang sama ngomong kan suka flip flop gitu. Dari situ tuh awal mulanya. Karena ini kan kita juga disebutnya kalau sama gengnya Codet tuh kita disebutnya gordes karena gandeng gitu, gorowok desa, tiap semua teh pengen ngomong di waktu yang bersamaan gitu. Jadi gitulah sering terjadi flip flop. Oke. Saya pernah dengar nih gordes ini dulu ya. Cukup ini juga ya. Ini nama gengnya. Nama geng kita gordes karena katanya kita jujur-jujur wae katanya kalau ngomong. Berapa meter udah kedengeran suaranya. Padahal kita nggak ngerasa ngejorowok gitu ya, biasa aja. Enggak, kita mah enggak ya, Kis ya, gitu aja. Tapi ini beneran loh amazing gitu ya. Waktu pertama pas Gita bilang kan nanti mau ini sama Edwin sama William gitu. Terus di grup kan di WhatsApp grup, terus emang bisa gitu kita bisa tertib gitu ya Zoom. Biasanya kalau kita Zoom nih ya reunian, semua ngomong, semua benar-benar ngomong banget. Tapi kita bingung sih ini ngomong sama siapa, Tapi ternyata sekarang bisa ya. Lumayan semuanya ya. bisa rapih ternyata ya. Sebenarnya jaim sebenarnya. Ini jaim sih. Sebenarnya kalau di belakang panggung nggak begini, beda loh. Lebih chaos ya, berarti ya. Iya. Jadi selama kita memulai podcast ini, selama itu Edwin nggak pernah pakai kemeja. Tadi bilangnya ada acara, tapi kalau menurut gue sih karena bertemu sama kalian, jadi dia merelakan dirinya menggunakan Iya, nggak pernah. Karena ini spesial banget loh. Ini pertama kali ada sebuah grup band yang kita undang ya, Lam ya. Ya. Nah, terus ini ada yang menarik juga nih beberapa ya. Jadi sampai saya sempat research dulu ya kita sebelumnya ya. Konon katanya di tempat-tempat latihan di Bandung, karena kan di beberapa studio di Bandung nih teman-teman pasti kan latihan-latihan di tempat latihan ya. Ada beberapa yang mungkin sampai nandain ya atau mungkin blacklist gitu ya. Ini band ini katanya konon katanya ini boleh gimana nih ceritanya? Benar atau gimana nih? Kawin. Enggak, kita aja. Jadi kita tuh karena gue ya pelakunya. Oke. Ini menarik nih soalnya. Jadi kita tuh dulu kan kalau mau mau pesen studio tuh kan harus booking. Tulisnya namanya ditulis di papan gitu kan. Nah, kita tuh sampai berapa kali tuh kayak di cancel lagi karena kita telat, kan nggak boleh telat tuh kalau booking studio kan sejam 2 jam gitu. Kita tuh berapa kali tuh telat terus. Nah akhirnya ya kalau booking dengan nama itu udah nggak diterima lagi, kita sampai di blacklist sakingan sering telat. Jadi akhirnya kita kalau mau booking pura-pura ganti nama band dulu gitu. Jadi ganti nama band. Kalau nggak ada lagi nih tempat studio di mana-mana, nggak ada yang bisa, cuma bisa di situ, ya udah terpaksa kita ganti nama band sementara gitu. Sakingan kita berapa kali. Di mana aja gitu di blacklistnya di mana aja tuh gitu. Waktu itu di mana ya Win yang di blacklist tuh gue agak lupa inget deh. Di mana Kis? Itu kalau kata di Jalan Jurang katanya. Gue juga lupa ya. Iya kalau nggak salah di Jalan Jurang tuh di blacklist. Tapi kita paling sering latihan tuh di Barlan dulu ya, karena deket kan tuh sama SMA 5 tuh deket gitu. Jadi paling sering akhirnya latihan di situ, terus kayaknya lebih fleksibel kali ya waktunya kan dibandingin. Dan udah gitu dekat dari sekolah, jadi kan gampang. Iya dekat ya. Kita kan nongkrong ya? Iya.
Nah sekarang tuh dulu tuh studio band tuh padat merayap ya, bookingannya ya. Nggak tahu sekarang kayak gimana. Dan banyak banget studionya. Iya banyak sekali, banyak aja rame terus loh itu tiap jam tuh selalu ada. Ya gitu deh, karena kita telat. Karena kalau sekarang bisa bikin musiknya bisa bikin di laptop, bisa sendirian di rumah, bisa gitar sendiri. Kalau dulu kan nggak bisa, harus ke studio, harus rame-rame. Iya betul. Dan konon katanya menarik juga ada alasan karena telatnya gara-gara apa itu juga menarik juga ya katanya ya. Ininya apa nih? Mungkin kalian sering telat nih, katanya suka telat. Alasan karena telatnya itu juga menarik nih. Boleh cerita nggak nih ya? Boleh cerita nggak nih? Narsumnya Ebin jagoan ya? Iya. Research-nya ini. Tim research kita ya. Gara-gara apa, Win? Gara-gara kelamaan nongkrong di lapangan PLN. Biasanya kita main ya. Ngapain tuh nongkrong di lapangan PLN? Terus kan Bin, ngapain ya? Lah, gara-gara pacaran, jadi nunggu yang marahan, nunggu yang berantem. Ada yang pacaran berantem, nungguin. Kayaknya saya tahu siapa orangnya. Kayaknya saya tahu. Gak boleh nyebutin nama Lam katanya, gak boleh nyebutin nama. Nama gak boleh, tapi ya kita sama-sama tahu lah. Ya. Silakan dijawab oleh anggota dari Flip Flop ya. Kalau misalnya, aduh siapa lupa gitu ya. Harusnya sih ingat, cuman ya kalau barangkali lupa, silakan nanya. Oh jadi kadang-kadang ini ada konflik internal dari masing-masing anggota BIN yang mempengaruhi jadwalnya jadinya ya. Jadi ada marahan dulu, ada nongkrong yang akibatnya. Ini memang asik ini. Kita dimarahin Mel, Bin. Mel tuh kita sebut seksi marah-marah, soalnya gitu kalau telat pasti Mel pundung, dia bimbing kita sampai latihan selesai. Oh gitu. Jadi ada seksinya masing-masing. Ada seksi ketertiban, ketertiban dan kedisiplinan, ya. Ada kalau yang apa namanya sering kita tungguin lagi pacaran terus berantem terus akhirnya kita telat itu kebetulan donatur kadang-kadang. Jadi mau nggak mau kan kita mau nggak mau ya. Ya kan? Karena donaturnya lagi berantem ya udah deh gimana lagi ya mengalah lah. Kalau itu nggak berani ngambek ya Git. Kalau sama Dina nggak boleh sebut nama Kalau Dina kan anggota band juga. Oh iya. Asik banget ya. Asik banget ini karena ceritanya menggambarkan banget SMA-nya gitu ya. Jadi maksudnya suasana SMA karena kan ada yang marahan karena pacaran, ada telatnya gitu ya. Asik. Nah, terus setelah lulus SMA, kalian masih ada sempet main-main manggung-manggung lagi atau gimana? Ya kayaknya ya. Kan itu bazar bubar. Begitu lulus sampai bubar. Jalan. Bener. Udah tercapai. Pernah udah lama ya, jadi semenjak kelas 3 kayaknya kita udah sibuk semua ya. Sibuk ujian. Jadi ya udah nggak pernah jarang main-main lagi gitu. Jarang main-main. Kalau reunian kita paksa yuk. Wes. Dina yang harus dipaksa. Iya Dina tuh yang harus menggerakkan lagi. Iya deh. Tapi Mel di Bali ya Mel? Di Bali. Ya, Oke. Bali. Gengnya tapi kan mungkin band udah enggak lagi, tapi geng yang tadi disebut-sebut itu ya, nama geng yang loud ini masih suka di situ? Warnes. Kita masih suka kumpul enggak ya, jarang ya, paling di grup WA aja karena satu di mana, satu di Jogja, satu di Bogor. Yang di Bandung kayaknya cuman tiga ya. Cuma berempat. Satu di Medan. Ya, jadi
Ya paling kumpulnya cuman lewat WA aja, jarang kumpul ya. Kayaknya terakhir sebelum pandemi ya kita ya kumpulnya ya. Pandemi apalagi nggak pernah sama sekali. Pandemi cuma Zoom doang ya kita ya. Iya. Online. Makanya nih nanti habis pandemi kita harus reunian nih. Nah, benar nih kita. Kalau ada sesi manggung bisa dipromosikan juga di channel YouTube kita nih. Ya, tentang 99 barangkali. Nanti kita bisa ini. Atau misalnya ada live performance gitu, itu bisa dibicarakan lah. Ya, ininya. Iya. Kapan ya live performance? Gitu. Tapi ini kalian pada duduk waktu di SMA pada duduk sebangku gitu atau duduknya sebaris semua atau gimana sih kalian? Sebangku, sebaris, Sebelahan. Nggak sebaris sih. Emang kita muter-muter kan nih kalau waktu SMA kalau nggak salah emang harus pindah-pindah gitu. Ya tapi deketan kan, tetap aja deketan. 2 baris kan. Gua sebangku sama Ucok. Sebangku, pokoknya kita segeng emang Will. Jadi kita sebangku, kita deketan. Nah, makanya si band ini dibentuk itu karena memang ya itu tadi dipaksakan, pokoknya harus masuk semua itu geng. Gimana caranya mau ditempatin, pegang kecrek kan deh. Oke, menarik ya. Jadi tapi nggak ada yang akhirnya tetap main musik, mungkin nggak bareng di Flip Flop gitu, tapi waktu kuliahnya ngeband juga gitu, atau beneran udahan sama sekali? Nggak tahu Win kali ya, masih ya Win? Enggak sih. Dina juga enggak kayaknya ya? Enggak. Kayaknya enggak deh. Wow, ini emang bener-bener pas SMA doang ya, emang cita-citanya main di bazar gitu ya. Cita-citanya sangat Receh banget. Kesampean ya. Alhamdulillah. Kalau nggak penasaran ya. Alhamdulillah ya Allah. cita-citanya sangat tinggi sekali ya. Cita-cita tercapai bubar udah. Hebat. Oke, nah terus begitu kan sekarang udah beda-beda nih ya. Jadi udah punya sibukan masing-masing kali ya. Mungkin boleh ini aja nggak sih cerita sedikit sekarang ada di mana nih, lokasinya di mana, mungkin kan beda-beda tuh, udah pada di mana-mana. Tadi Mel di Bali apa segala macam. Terus boleh cerita quickly aja sih kesibukannya ngapain nih sekarang biasanya sehari-hari. Siapa mungkin mulai Aida mungkin bisa cerita di mana gitu sekarang, terus sibuk ngapain sekarang. Kalau aku sekarang mobile ya, karena kerjanya juga udah WFA, jadi work from anywhere, bisa di mana aja ya. Sering juga di Bandung, sekarang udah bisa sering juga di Bandung. Cuma memang nggak ketemuan mungkin karena kita lagi pandemi gini kan ya. Jadi Jakarta sama di Bandung. Sama nggak ya sama Bikis sudah jadi Brin apa belum? Brida? Enggak, masih ini di daerah, masih ke Pemprov majunya. Oh ya. Jadi sama sebenarnya sama Bilkis, sama peneliti, tapi kalau aku dari KKP, kalau Bilkis di Pemda gitu. Jadi langsung ke Bilkis sekarang, gimana Kis? Ya jadi kalau aku tuh di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, jadi balitbangnya peneliti juga, cuma sekarang lagi para penelitinya gitu. Nanti insya Allah mungkin tahun depan masuk lagi ke penelitiannya. Dan di Bandung ya? Di Bandung. Jadi di Bandung tuh ada Dina juga di Bandung. Kalau Dina juga Codet juga. Oke. Yang nggak di sini, Ucok di Bogor, Mel di Bali, terus siapa lagi di apa ya? Siapa? Sorry, agak keresek tadi. Putik ya? Putik di Jogja. Putik di Jogja. Putik di Jogja. Tidak di Jogja. Tidak di. Oke. Kalau Wiwin di mana? Di Bandung sekarang. Oke. Wiwin sibuk ngapain sore tadi udah? Sibuk apa ya? Sibuk gue ibu rumah tangga. Oh.
Nice. Jadi di Bandung. Kalau Gita? Gua ngajar di Kita Unpad. ngajar. Oh, Ya, gitu. Ngajar apa gitu? FKG, kedokteran gigi, Bin. Oh. FKG. Dosen, terus ya praktek. Ya, sama mau sekolah lagi nih rencananya. Doain aja ya. Amin, lancar ya. Tinggal lancar. Jadi banyak juga yang di Bandung ya, flip flop ini ya. Banyak. Ya 5 orang ya berarti ya. 4 orang. 4. Gue masuk nggak? 3, 4, 5 ya. 5 Maida. Oke. Tapi tetap jarang ketemu walaupun satu kota ya. Susah banget. Pandemi nggak pernah ketemu. Kita ketemu kemarin yang waktu di sekolah ya, Git. Iya, di event Cara olahraga bersama alumni. Siapa yang kerja? Oke. Jadi sebenarnya masih karena di Bandung semua dan mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Karena sekarang lagi ya, jadi mungkin bisa ketemu dan ngobrol lagi dan mungkin berkarya lagi karena konon katanya sempat bikin lagu malah ya, bikin lagu sendiri nih kalau nggak salah nih. Boleh cerita sendiri nggak dulu? Dulu katanya ada lagu karya sendiri ya. Saya nggak tahu apakah udah sempat rilis atau memang ini. Boleh cerita sedikit nggak? Gimana Kis? Betul, yang bikin lagu tuh Pipit. Pipit melodi karena dia pakai keyboard kan. Dia suka bikin melodinya, nanti yang bikin liriknya kadang aku, kadang ya yang lain. Si Pipit juga sih sering bikin lirik sama melodinya. Kita pernah bawain itu Git waktu manggung di itu depan musola itu. Apa judulnya ingat? Padahal ya karena bisanya itu gitu ya, lagunya juga ece-ece gitu, gampil meren. Apa judulnya, Kis? I don't know how. Judulnya I don't know how. Judulnya I don't know how karena I don't know how to sing. Terus liriknya juga I don't know how aja terus sebagai lagu. Aduh, lucu. Sungguh kreatif ya ini. Tapi pernah juga loh ada yang kita disuruh bikin lagu waktu pelajaran biologi. Ingat nggak? Biar Pak Iwan ya? Kan itu juga kita disuruh bikin lagu kan. Salah satunya ada juga. Itu juga Pipit deh kalau nggak salah ininya. Yang jadi Pipit bagian yang ini ya, misalnya menciptakan lagu gitu-gitu ya. I don't know how. Mungkin bisa di aransemen secara serius ya mungkin ya kalau. Jangan Bin. Jangan itu mending nggak usah gitu ya. Ya. Minimal atau enggak mungkin kemarin tugas Pak Iwan itu dapat A mungkin ya karena aransemennya cukup serius sih. Waduh, kacau deh. Oke deh, ini kayaknya cukup seru ya. Mungkin Wilam ada yang mau ditanya lagi nggak Wilam nih dengan teman-teman flip flop ya? Iya, cukup jarang tahu anak SMA cewek yang ngegeng terus tapi mainnya jadi justru berkarya bermain musik gitu ya. Ya seru sih, maksudnya jarang banget tahu ada yang biasanya main aja gitu kan. Nggak jadi main musik juga gitu. Tapi jadi pengen tahu sih kalian ternyata sih bermain musik bersama bisa membuat kalian berteman selama ini gitu, bisa terus akrab sampai setua ini gitu. Setua ini ya. Tuanya itu ya. Sejauh ini. Umur ini ya. Padahal nggak setelah kuliah juga nggak ada yang terjun ke musik lagi gitu kan. Jadi emang kayak cuma sebentar tapi kayaknya berkesan banget. Berkesan gitu. Benar. Nggak sih, gue cuma pengen memberikan asik gitu ya ini. Paling jarang gitu. Gitu sih. Sebenarnya celah-celahan sih Lam, Bin. Jadi dari SMA tuh suka saling celah-celah kejelekan masing-masing gitu. Jadi ketika ketemu tuh
kita pasti ngomongnya itu lagi. Tiap ketemu pasti ngomongin itu lagi ya gitu ya. Si celana piyama lah, apalah, roti ditaruh di bawah meja lah, itu kan pasti yang diomongin tuh itu lagi gitu. Tapi tetap aja ya lucu gitu. Meskipun udah berkali-kali diobrolin, tetap aja tiap ketemu lucu, ketawa. Jadi banyak hal apa ya sebenarnya waktu geng kita teh kalau diinget-inget ya, kalau kadang-kadang gue tuh suka mikir apa ya kok beda sama anak sekarang gitu. Jadi apa ya kan? Itu suka receh gitu ya. Kadang gitu ya. Iya, absurd banget gitu kan. Terus kayaknya zaman sekarang nggak ada deh kayaknya anak sekarang apa namanya ya maksudnya geng cewek gitu misalnya gitu kan, terus nongkrongnya di studio bandnya atau bikin kayaknya nggak ada ya gitu kan. Tapi mungkin dulu pada zamannya emang musimnya begitu, jadi kita ngikut aja gitu. Itu seru-seru aja gitu. Iya benar. Ya punya cerita lah, di mall ya. Buat anak-anak kita punya cerita lah gitu kan. Ya terus dulu mana ngeband gitu. Kadang-kadang anak masa sih mana buktinya? Wah nggak bisa dibuktikan karena sekarang udah nggak bisa. Bohong, mama bohong. Nggak ada. Mana YouTube channelnya nggak ada gitu ya. YouTube-nya nggak ada. Coba main gitar nggak bisa. Jadi mana buktinya tuh nggak ada. Mana Instagram bandnya gitu nggak ada juga ya. Nggak ada ya. Ya gimana ya, ini hanya cerita yang tidak bisa dibuktikan memang. Betul. Jadi benar juga ya. Ini seperti mitos ya. Mitos. Anak-anak akan menganggapnya mitos dan benar. TikTok nggak ada, mana Bu short YouTube-nya gitu atau TikTok. Ya boro-boro itu HP aja dulu masih jarang kan HP. Iya. Yang pegang handphone tuh masih. Iya. Yang pakai handphone. Masih pager. Pager. Iya, makanya jadi aduh itu lucu banget sih kalau diceritain, kalau diinget-inget ya. Kita nggak punya bukti gitu kalau kita anak band. Benar. Siapa yang percaya? Betul. Memang ini. Oke, terakhir mungkin Bin yang paling berkesan dari masing-masing satu-satu dari Gita, Aida, Bilqis, sama Wiwin selama menjadi flip flop mungkin ya. Iya. Gitu. Dan apa kira-kira? Silakan. Apakah pas terakhir, pas akhirnya manggung atau pas latihan atau pas? Apa ya? Kalau gue sih emang yang paling berkesan ya punya kesempatan manggung itu gitu kayak apa ya? Itu kan beberapa dalam setahun itu kayaknya kita usaha banget gitu kan buat sampai ke panggung besar gitu walaupun di SMA itu doang gitu. Jadi pada saat naik panggung tuh ya itu sih itu berkesan aja gitu. Megang bass, nyetem apa terus ya itulah gitu berkesan, terus lihat orang nontonin kita gitu yang biasa di studio kan nggak ada yang nonton ya gitu kan, terus tiba-tiba lihat orang nonton kita, terus bahkan sampai ya maksudnya kayak diajak featuring yuk kayak band lain misalnya bandnya Codet itu ngajak featuring, wah berarti kepake nih gitu, ternyata gue bisa juga ya gitu ya gitu, itu berkesan sih gitu. One in a lifetime lah ya jadi anak band gitu kan. Jadi artis itu seperti kayak gimana kayak gini ya, jadi ditonton orang banyak, band lain gitu-gitu ya gitu. Oke. Terus gitu sih kita flip flop gitu atau Wiwin flip flop. Aduh. Keren. Kayaknya. Oke. Yang Aida mungkin boleh cerita juga nggak Aida? Nih perjalanan bandnya, terus itu apa yang berkesan dari pas ramenya ini? Iya, kalau berkesannya kayaknya semuanya zaman SMA tuh berkesan ya. Punya geng seperti ini pun yang masih sampai sekarang bareng juga sebenarnya berkesan gitu. Berasa paling apa ya kalau di keseharian tuh ya pasti kita mikirnya gini ya, pengen balik kalau kayak sekarang kayak gini kita udah mumet kerja gitu ya, pasti kepikirnya itu adalah zaman SMA gitu, zaman seru-seruan. Nah itu tuh hal-hal yang kayak gitu padahal simpel tapi memang bikin pengalaman ke depannya gitu. Kayak gini aja zaman SMA, bully-buliannya kayak apalah kita dulu ya, bersama teman-teman ini kalau udah ngebully ya. Tapi iya ngebulinya maksudnya ngebully. Sebenarnya ngebully saya gitu. Tapi ya apa ya? Lebih ke sebenarnya itu bully sih, ya, cuma semuanya bully sih. Ya. Mau disamarkan ya, tapi sebenarnya itu bully ya gitu. Cuma itu kan jadiin
jadi bekal juga kan, maksudnya kita udah terbiasa gitu. Jadi benar-benar pas udah pas zaman SMA mah emang kayak begitu teman-temannya. Jadi kita pas di luar juga udah terbiasa dengan seperti itu. Jadi ya berkesan lah kalau misalnya memang dari bandnya jelas gitu. Band tuh kayak cuma hanya sebagian aja dari perjalanan hidup masa SMA gitu. Tapi pertemanan kitanya ini loh yang buat benar-benar berkesan itu melalui zaman SMA. Dengan penuh macam-macam lah ya, bandnya ada gitu ya, goodnya juga ada, tapi pokoknya itu benar-benar udah berkesan banget gitu. Kalau buat aku begitu sih. Jadi itu semakin kasar semakin akrab biasanya gitu ya. Nah itu. Semakin sadis semakin akrab ya. Semakin akrab. Iya benar. Oke, Bilgis gimana Gis? Kalau gua ya sama sih sebenarnya sama yang lain, cuma yang tadi Ucok ngingetin sih di waktu ngobrol-ngobrol gitu. Ingat nggak dulu kita pas lagi manggung di SMA 5 itu, pas lagi setelah Cheers tampil. Jadi kalau sebelum kita tuh nggak ada yang nonton, pas kita manggung tuh habis Cheers tampil, jadi banyak banget orang yang nongkrong di depan panggung. Jadi berasa banget gitu aura vibes lagi manggungnya tuh, banyak yang nonton, banyak yang itu muter-muter gitu. Jadi kan itu adalah pengalaman yang benar-benar seru banget gitu. Apalagi kan dulu tuh bazarnya 5 tuh keren banget kan. Jadi sampai masuk majalah, sampai diliput semua majalah remaja ya. Sekarang udah nggak ada kali ya majalah-majalah itu ya. Remaja apa nih? Remaja nih, gadis. Nggak ada. Gadis. Itu sampai masuk majalah, jadi kayak merasa keren banget gitu bisa manggung di Bazar SMA 5 itu sesuatu banget gitu. Kalau pengalaman lainnya mah ya sama lah sama Gita sama Aida. Terus sama satu lagi dulu tuh kita sekelas tuh ada 2 band sebenarnya, band anak cowok. Nah, jadi ketika audisi itu band anak cowok nggak keterima, terus kita keterima. Jadi kayak mana gitu, agak nggak enakan juga sedikit gitu sebenarnya. Kawan-kawan tuh gitu. Mungkin mereka juga mempertanyakan ya. Mempertanyakan keadilan juri ya di situ. Mungkin ini menarik juga nih. Ada selentingan juga nih. Konon katanya ada gimana nih? Ada mereka juga mempertanyakan keputusan juri. Kenapa ya? Dan konon katanya ada juga penjuriannya yang kemungkinan bias gitu. Ya mungkin kan. Tapi kalau gua jurinya gua mendingan masukin yang ini, cewek-cewek ini daripada bosan. Secara nyamannya gitu banget kabel. Iya. Tapi yang cowok-cowok itu kan berhasil dengan itu apa? Pom-pom boys ya? Oh iya. Iya kan, mereka kan. Tapi masih tadi pas habis Cheers kan cewek-cewek, terus yang habis itu naik cewek-cewek lagi disangkanya Cheers juga kali. Garang-garang. Iya. Ternyata manggungnya bawain itu ya, Spiderweb. Oh, waktu itu bawain Spiderweb? No Doubt? No Doubt. Terus Bagaikan Langit sama The Cardigan satu lagi ya. Yang mana? Nah, Bilkis paling apal. Lupa judulnya tadi apa ya? Grand Turismo apa ya? Lupa. Coba dinyanyiin aja sedikit. Coba Win. Lupa lagunya juga udah lupa. Mana sih Win lupa? Coba Win, ada nggak lagunya? Win, coba Win. Ingatnya yang Bagaikan Langit aja. Di sore hari berwarna biru, suntik hatiku menanti kabar yang aku tunggu, peluk dan cium hangatnya untukku. Yang lagu Cardigans? Gak inget. Emang kita pernah bawain itu ya? Kan lebih parah lagi. Lupa makanya. Losing My Game ya? Bukan. Iya itu. Iya kan Losing My Game. Iya. Losing My Game. Iya ada yang itu. Oh yang My Favorite. Iya itu.
ampun, lagu lama banget. Keren. Kita masuk ke Ya, tapi jebakan mereka tuh umur. kayak yang nggak bisa nggak, tapi Iya, lagunya benar. susah ya. Nah, memang Lagunya serius deh kan. mungkin ini yang namanya Merendah sekarang deh kayaknya. humble break. Pokoknya Tapi itu loh, keren loh. Dan dia dari lagu-lagu yang dibawain itu lagu-lagu keren ya, Lam ya. Iya. Gitu. Jadi itu mah nggak tahu itu rapi apa enggak apa gimana tampilannya pokoknya. kan nggak ada buktinya, Win. Nggak ada bukti. Nggak ada buktinya. Nggak ada YouTube-nya, nggak ada TikTok-nya, nggak ada IG story, nggak ada videonya ya. Jadi kita bisa Dulu nggak klaim ada aja. video-videoan. Mungkin Codet punya sih videonya Oh, iya, kayaknya. benar-benar kayaknya Codet mah ya. Handycam dulu kan Oh, kalau iya. ini ya. Bazar codet. Mungkin Bisa. ada. Nanti kita coba follow up. Teman-teman, ya mungkin Codet bisa komen di sini juga ya, apakah ada atau enggak untuk sebagai barbuk Oh, aduh. anak-anaknya dari Kayaknya udah. para personil band ini ya. Siapa tahu mereka ada yang Nyamanin nama Dina dulu kayaknya barbuknya itu. Karena sekantor. Dina udah dihapus-hapusin. Ini apa sih? Win, terakhir. Nggak jelas. Win gimana Win ya? Win yang berkesan, Win. Apa ya? Ya Yang sama paling- sih, karena memang cita-citanya ikut Bazar 5, yang paling berkesan itu selama jadi flip-flop itu emang pas Bazar 5 ya. Ya itu pokoknya antusias penonton tuh kerasa banget, teman-teman tuh ngedukung banget gitu, yang P99 tuh yang cewek-ceweknya tuh pada pas gua manggung, gua inget banget pas gua nyanyi di lagu Bagaikan Langit, semua tuh Codet, pokoknya anak-anak cewek P99 tuh pada keliling. Kalau dulu apa sih ular-ularan ya gitu, yang mosing. Nah, jadi cuma muter gitu mereka tuh. Jadi yang nyanyinya juga maksudnya yang nampilnya juga jadi semangat gitu. Entah bagus entah enggak, pokoknya mah rame aja, seru gitu. Karena nggak ada barang bukti, jadi tahu itu kayak gimana sebenarnya. Mana yang pasti mah rame. Happy ending ya kalau ini ya ceritanya ya. Ya. Tercapai cita-citanya ya. Oke. Kalau kayak gitu ya. Makasih banyak sekali lagi nih untuk teman-teman flip-flop. Ya, waktunya nuhun bisa. Kenapa? Karena seru banget ya. Mungkin teman-teman banyak banget teman-teman nanti yang teman-teman 99 di sini yang jadi teringat juga nih sama teman-teman cerita nih, karena ketika audisi kayak gimana, bazar, suasana bazarnya, teman-teman mungkin juga ingat waktu lagi manggungnya gitu ya, pas audisinya, terus kisah-kisah berantemnya gitu, dan yang kisah-kisah waktu ya pas masa SMA-nya gitu ya. Jadinya sekali lagi makasih banyak. Tentunya kita tunggu juga mungkin karya-karya berikutnya ya, atau album baru ya dari Pantang nih. ya, album baru dari teman-teman flip-flop. Dan kita sampai ketemu lagi nih di lain kesempatan mungkin ya. Nuhun sekali lagi ya. Makasih, senang banget bisa ketemu Gita, Aida, Bilkis, dan Wiwin. Sehat selalu. Makasih ya. Sukses ya. Sampai ketemu ya. Sehat selalu. Bye. Bye.